Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Sri Wahyuni. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 54 Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Adapun tujuan pembelajaran khusus, calon guru penggerak dapat melakukan praktek coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan kompetensi area coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Praktek coaching dilakukan secara daring melalui Google Meet dengan coach bernama Sri Wahyuni, yaitu saya sendiri, dan coachi yaitu Ibu Rani Farida Sundari, serta supervisor atau pengamat dari Pak Sugeng Prasetyo. Secara bergantian saya dan Ibu Rani Farida melakukan praktek coaching dengan mengadakan kegiatan dialog yang dilakukan di dalam bentuk daring. Berikut adalah video praktek coaching yang dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Rani Farida Sundari yang dilaksanakan dalam bentuk daring yaitu melalui aplikasi Google Meet. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rani. Waalaikumsalam. Apa yuk? Bagaimana kabarnya, Bu? Pusing, Mbak. Pusing, Bu. Nggak nengok nih mata panda udahan. Tengok nih mumet-mumet di sini. Tahu aja Bu Rani kalau lagi mau di ini ya. Aduh, koneksinya. Sama. Mau diruqyah ya, Bu ya? Iya, perlu diruqyah ini, Bu, asli. Pengen healing, butuh jalan-jalan ini. Tengok nih, sudah terlihat kan puter-puteran di atas kepala nih. Curhat dikit lah, Baiklah, Bu. Bu Rani, kali ini kita mencoba menyelesaikan masalah Bu Rani secara bersama-sama ya, Bu. Oke. Kita mencoba mencari jalan keluarnya, mencari pemecahan masalah, walaupun nanti habis selesai masalah ini nanti muncul lagi masalah yang lainnya. Muncul lagi masalah lain untuk diselesaikan lagi. Videonya nggak terlihat ya, Bu? Sinyalnya lagi ini ya. Masa ya? Iya. Tapi suaranya ada. Videonya nggak terlihat. Suaranya ada kan? Suara ada. Mungkin lagi. Ini padahal aku hidupin loh suaranya, Bu. Iya, mungkin lagi sinyal. Nah iya, nggak apa-apa lah ya. Baik, Bu Rani. Kedengaran suara saya? Kedengeran. Oke, siap. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Oke. Oke, nah sebelum kita mulai, bagaimana perasaan menjelang sesi coaching kali ini, Bu Rani? Ada hal khusus yang ingin Ibu diskusikan atau Ibu fokuskan? Pusing, Bu. Mumet. Semua berkumpul jadi satu di sini. Ya. Kalau boleh tahu pusingnya kenapa? Karena itu semua kegiatan itu berkumpul jadi satu di satu waktu dalam minggu ini. Jadi semua kegiatan itu penting, semuanya penting dan semuanya bersamaan. Jadi kami itu ada Hari Guru Nasional, kami panitianya, kami tuan rumahnya, jadi ada lomba-lomba. Belum lagi kami harus membimbing anak-anak yang baru pulang PKL karena mereka akan ujian. Lalu sebentar lagi kami harus ada ujian semesteran, bikin soal. Terus proyek P5BK anak-anak, semuanya tuh ngumpul di satu minggu itu loh, Bu. Mana ketambahan anak sakit. Jadi sini nih
kita nih otak kita nih cuma satu, tapi harus terbelah-belah untuk mikir ini, untuk mikir itu. Jadinya tuh kayak fokusnya tuh mana nih harus aku fokuskan dulu, mana nih yang harus diutamakan, dan semuanya diutamakan. Baik Bu, saya menghargai kejujuran Ibu Rani sudah mau bercerita keluh kesah Ibu Rani yang wah banyak sekali sepertinya Bu ya kegiatan Ibu ini. Saya aja melihatnya, aduh luar biasa Ibu ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu, agar kita dapat melakukan dan menyelesaikan kegiatan itu sedikit demi sedikit. Nah, kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama, bukan hanya dari Ibu ataupun dari saya. Kita sama-sama mencari solusi untuk Ibu Rani yang akan kita bahas hari ini ya, Bu. Kemudian Ibu ada tujuan apa nih yang ingin Ibu capai dari sesi coaching ini? Tujuannya tuh ya Bu, ya ingin semua kegiatan itu terlaksana dengan baik, tapi nggak sampai mengganggu satu sama lain gitu loh Bu. Ibu paham kan maksud saya? Jadi gimana ya caranya semuanya kegiatan itu penting, semuanya terselesaikan dengan baik tanpa harus ada yang terbengkalai. Ya memang sih nggak bisa dibukuri loh Bu, mungkin ada 1 atau 2 kegiatan yang tertunda, deadline-nya tidak sesuai, tapi kan itu ya tetap terselesaikan gitu, soalnya kan nggak mungkin kita tuh mengerjakan dua-duanya dalam satu waktu, jadi pasti ada yang apa ya, ada yang tertunda sementara berdasarkan skala prioritas kita kayak gitu kan Bu ya. Menurut Ibu gitu nggak sih? Menurut saya berarti Bu Rani tujuannya ingin menyelesaikan seluruh kegiatan ataupun tugas yang diberikan tanpa mengesampingkan salah satu Bu ya. Semuanya intinya diselesaikan secara tepat waktu seperti itu. Ya. Baik. Definisi tujuan akhir yang diinginkan apa Bu? Definisi tujuan akhir gitu. Akhirnya nanti gitu. Tujuannya ya biar punya apa ya, biar bisa punya manajemen waktu yang baik sih. Gimana ya biar semuanya bisa terselesaikan. Saya juga nggak pusing memilah-milah mana yang duluan itu. Mungkin lebih ke manajemen waktu sama skala prioritas kali ya Bu ya. Benar. Baik Bu. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Mendapat solusi. Dapat solusi. Ya. Siap. Semoga nanti setelah kita mengadakan coaching ini, semoga dapat menjadikan ini sebagai solusi kita bersama. Baik Ibu, sekarang kita ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam menyelesaikan setiap tugas ataupun perintah yang Ibu dapatkan? Apa kesulitannya Bu? Kok bisa Ibu sampai tidak bisa menyelesaikan itu dan membuat Ibu menjadi pusing, membuat Ibu menjadi sibuk seperti itu? Apa kira-kira apa penyebabnya Bu? Penyebabnya itu kayaknya nih ya Bu ya. Kayaknya saya manajemen waktunya mungkin manajemen waktunya belum baik. Udah gitu dalam menyusun skala prioritas juga saya masih belum apa ya, belum maksimal paling ya menyusun skala prioritasnya. Ya, benar Bu. Lanjut Bu, ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Kayaknya udah itu aja dulu deh. Dari internal diri pribadi Ibu, apakah penyesuaian waktu ataupun me time-nya apakah sudah tercukupi? Kesehatan? Belum bisa me time Bu. Jadi ya Bu belum bisa me time. Gimana me time coba? Kita pulang sekolah nih Bu 2:30.
Belum lagi kalau ada yang bimbingan-bimbingan tuh kadang kita masih memakan waktu kita yang harusnya kita udah di rumah, masih ada anak yang mau bimbingan. Kadang di rumah pun anak-anak kan udah nyampe rumah kita nggak mungkin tinggal diem nih Bu, apalagi kita ibu rumah tangga. Anak 2 masih kecil, masih diurusin ini itunya. Istilahnya bisa tidur nyenyak aja udah alhamdulillah. Tapi saya Benar sekali Bu ya, memang sangat susah untuk mengatur waktu Bu ya. Saya juga merasa seperti itu. Karena kita di satu sisi sebagai ibu rumah tangga, di satu sisi sebagai guru, di satu sisi sebagai makhluk sosial. Untuk membagikan hal-hal itu memang sangat dibutuhkan multitasking tadi Bu ya. saya tuh loh Bu kemarin waktu ada workshop itu 3 kegiatan saya jadi moderator workshop itu sambil bimbing anak PKL terus sambil live itu Bu, live online pembelajaran karena saya nggak bisa masuk kelas kan gara-gara harus jadi moderator plus bimbingan anak PKL jadi anak yang di kelas itu terpaksa saya tinggal tapi tetap Nah, saya ajar hanya via online jadi saya tetap pantau lewat live lewat online gitu Bu. Itulah mungkin multitasking yang harus dimiliki. betul. Jadi saya yakin Ibu Rani tidak sekali dua kali menghadapi situasi seperti ini Bu ya. Tentunya dengan jam terbang Ibu yang sudah luar biasa, menjadi guru sekian tahun lamanya, kemudian jadi ibu rumah tangga, jadi makhluk sosial, tentu Ibu sudah sedikit banyaknya sudah pernah menghadapi situasi seperti ini. Ketika Ibu menghadapi situasi ini yang terdahulu, kira-kira apa yang Ibu lakukan pada saat itu, Bu? Yang saya lakukan biasanya memilah, Bu. Nah, betul. Ya, Memilah yang mana prioritas itu, Bu. Yang akan datang. Iya. Mana duluan yang deadline-nya ya, deadline duluan nih mana duluan nih yang datang. Deadline mana lagi, jadi menyusun skala prioritasnya dulu mana yang harus dikerjakan. Sudah itu dipecah lagi dalam kegiatan hari itu, apa saja kegiatan saya. Jadi nyusun jadwal kegiatan. Jadi 2 kali, pertama nyusun skala prioritas, sudah itu nyusun apa namanya? Nyusun jadwal di hari itu. Ibu bentar saya pindah dulu device ya Bu ya. Boleh. Pindah laptop. Jadi kalau saran saya, Ibu, mungkin pada saat pada saat tugas itu datang dengan secara bersamaan, coba kita ambil napas dulu, Bu. Mungkin bisa dengan mindset gitu, Bu ya. Ya ampun, mungkin bisa ya mindfulness. Yang tadinya kita ruwet, ampun ini gimana ini sisi kita melihat anak sekolah kita, anak didik kita pulang ke rumah melihat anak kita sendiri, belum lagi dapur, belum begini. Kemudian, tarik nafas dulu, coba mindfulness. Mungkin sedikit lebih relax Bu ya. Relax Bu, iya. Ya kita kan pernah belajar mindfulness ya. Itu yang saya suka lupa Bu. Oh ya mindfulness. Mungkin pada saat beban itu datang secara bersamaan, salah satu solusinya bagi dalam saya, coba kita praktekkan mindfulness itu. Nafas, keluarkan seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin dengan cara memilah-milah kira-kira pekerjaan apa yang sangat deadline dan sangat penting gitu dilakukan. Jangan semuanya kita ambil Bu, kita manusia biasa Bu. Benar. Yeah. Jangan semua yang jangan semua tugas yang diberikan kita terima. Sih tidak semua diambil. Tapi kan kita berbenturan dengan kewajiban juga ya Bu. Benar Bu. Ya itu kadang dilema juga bagi kita. Ketika kita tidak menyanggupi apa yang diberikan atasan, di sana kita merasa
profesionalitas kita nggak ada di sana. Sementara kita dituntut untuk membantu sekolah kita tempat kita bekerja. Karena mereka pasti percaya dengan kita, makanya mereka memberikan tugas itu. Betul. Ya. Sisi apa ya? Sisi positifnya paling ya, Bu ya. Mungkin positifnya. Nah, sekarang kita merancang aksi nyata. Kira-kira untuk mencapai tujuan dari Ibu Rani jabarkan tadi, yaitu ingin menyelesaikan tugas Ibu, kira-kira aksi apa yang dapat Ibu lakukan? Diawali dari apa, kemudian apa, yang ketiga apa, seperti itu, Bu. Saya ingin mendengar itu dari Ibu sendiri, nanti mungkin saya bisa menambahkan sedikit. Aksinya paling yang itu tadi sesuai saran Ibu tadi ya. Pertama mindfulness dulu ya, Bu ya. Mindfulness dulu. Nah, sudah mindfulness, ya tarik nafas dulu. Ketika pikiran ruwet itu datang, mindfulness dulu, relaksasi dulu. Habis itu baru ambil buku. Kalau saya punya buku, kita punya buku catatan. Nah, saya akan menyusun skala prioritas dulu. Mana sih kegiatan-kegiatan yang deadline-nya datang terlebih dahulu dan urgensinya tinggi yang harus diselesaikan dulu. Kayak misalnya hari ini saya harus menyelesaikan deadline-nya P5 misalnya P5. Maka saya harus mengutamakan P5 dulu, menyelesaikan yang proyek P5 dulu. Ya. Untuk di hari itu saya akan menyusun jadwal. Jadwalnya apa agenda saya di hari itu. Jadi agendanya disusunkan berdasarkan skala prioritas itu ya. Itu benar itu, Bu. Jadi harus dipilih-pilih dulu prioritas mana yang ingin Ibu capai terlebih dahulu, bukan berarti yang lainnya tidak Ibu laksanakan ya. Namun hanya menyusun skala prioritas. Namun ada yang harus didahulukan, ada juga nanti untuk besok ataupun lusa, seperti itu. Bagus Ibu. Adakah yang prioritas lainnya selain yang tadi prioritas utama? Sudah itu mungkin lebih ke refleksi, kolaboratif mungkin ya. Jadi saya lihat kolaborasi dengan berbagai pihak. Pertama keluarga pasti dong. Betul. Jadi gimana caranya saya bekerja sama dengan keluarga. Misalnya saat itu ketika saya sibuk, anak-anak saya bisa dihandle oleh suami saya atau oleh mertua, mungkin atau ibu. Setelah itu mereka kerja. Karena kalau yang sekiranya itu tanggung jawab bersama, maka diselesaikannya bersama-sama. Kalau tanggung jawabnya sendiri, ya berarti saya sendiri yang harus mengerjakannya begitu ya, Bu ya. Benar kata Ibu tadi sih ya, jangan ambil semuanya sendiri. Kalau kita punya tim, kenapa tidak selesaikan dengan tim ya? Jadi, tapi serba salah juga, Bu ya. Kalau kita tidak menyanggupinya, nanti kita dicap mau membantu. Iya, itu namanya kita bekerja dengan orang lain loh. Itu resiko sih paling ya. Tinggal ke diri kita lagi, kita harus bisa memilih-milih melaksanakan itu semua. Baik Bu, kita masuk ke tanggung jawab lagi Bu ya. Komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi seperti apa Bu komitmennya? Apakah harus konsisten dengan yang Ibu bilang atau apa seperti itu? Ya, yang pertama sih mungkin yang susah itu konsisten loh Bu. Kalau memulai ya. Kalau memulai itu gampang sih kita ya. Kita tinggal mulai. Nah, untuk mempertahankannya. Dan itu konsisten itu penting banget. Dan hari ini juga, besok layu lagi. Semangat besok lesu lagi. Udah biasa. Itu yang harus yang harus dipertahankan itu yang susah. Yang masih sulit mempertahankan konsistensinya itu. Kita punya jadwal nih, udah nyusun skala prioritas. Tapi tetap aja ketika berhadapan dengan itu, nah, seperti itulah. Betul. Jadi menurut Ibu siapa saja yang dapat membantu dalam menjaga komitmen Ibu tadi, Bu?
Keluarga dong, pertama keluarga, suami pastinya. Jadi kayak kalau peran suami itu kan seperti semua orang tuh bisa menyudutkan kita, tapi kita tetap strong. Tapi kalau suami aja kita udah nggak setuju, pasti kita beda loh. Nah, yang pertama kali harus dijaga hatinya itu suami dulu. Jadi kalau dia mendukung apapun kegiatan kita, kita tuh ringan mengerjakannya. Jadi kalau saya sih beliau yang akan yang selama ini membantu saya. Suami, keluarga itu Anak-anak juga, anak-anak. Yes, anak-anak itu harus, walaupun mereka masih kecil, Bu, masih balita, mereka tuh sudah mengerti loh, kenapa ibu pulang telat terus. Kok kita nggak jadi main ke sini, kok gini. Nah, jadi mereka tuh lah yang harus dikasih pengertian juga. betul Ibu. Memang keluarga itu nomor satu, memberi semangat atas apa yang sudah kita lakukan, Ibu. Selanjutnya Ibu, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan coaching ini? Setelah tadi ada beberapa solusi yang ditawarkan, baik itu dari Ibu sendiri ataupun dari saya, kemudian dari baik itu dari tanggung jawab tadi, kira-kira tindak lanjutnya apa nih setelah kegiatan ini, Bu? Tindak lanjutnya akan saya pertahankan, Bu. Jadi kita kan sudah cari solusi nih atas permasalahan saya. Jadi nanti untuk kedepannya ini akan saya pertahankan. Jadi ketika saya menemui kendala yang sama, oh iya, saya yang akan saya pertama lakukan adalah mindfulness, kemudian menyusun skala prioritas, time management seperti itu. Kemudian berkolaborasi. Lalu refleksi, ding Bu, terakhir Bu, lupa refleksi. Refleksi baik itu dari diri sendiri ataupun dari teman, Bu ya? Iya. Nah, seperti itu. Iya, dari keluarga juga, dari anak-anak murid saya juga, itu penting banget loh. Makanya saya selalu berusaha tiap akhir pelajaran itu, Nak tolong nilai Miss Rani, seperti itu. Baik, sepertinya kita sudah menemukan solusi bersama dari Bu Rani dan dari saya sendiri. Semoga apa yang sudah kita dapat hari ini tentunya dapat membantu Ibu Rani dalam menyelesaikan permasalahan yang Ibu Rani hadapi. Demikianlah hasil coach kita pada hari ini. Ya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, sekarang matikan dulu. Matikan dulu? Iya. Nanti 2 dong, Abu. Berikut adalah komentar dari Bapak Sugeng Prasetyo sebagai observer dari video kegiatan praktik coaching yang saya lakukan bersama Ibu Rani Farida. Selamat menyaksikan. Salah satu Bu ya, semuanya diselesaikan secara tepat waktu seperti itu. Ya. Baik. Definisi tujuan akhir yang diinginkan apa Bu? Definisi tujuan akhir gitu. Akhirnya nanti tujuannya ya biar punya apa ya, biar bisa punya manajemen waktu yang baik sih. Gimana ya biar semuanya bisa terselesaikan. Saya juga nggak pusing memilah-milah mana yang duluan itu. Mungkin lebih ke manajemen waktu sama skala prioritas kali ya Bu ya. Benar. Nah, baik Bu. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Ibu capai dari sesi ini? Mendapat solusi. Dapat solusi. Siap. Semoga nanti setelah kita mengadakan coaching ini, semoga dapat menjadikan ini sebagai solusi kita bersama. Baik Ibu, sekarang kita ke tahap identifikasi ya. Apa yang membuat Ibu merasa kesulitan dalam menyelesaikan setiap tugas ataupun perintah yang Ibu dapatkan? Apa kesulitannya Bu?
kok bisa Ibu sampai tidak bisa menyelesaikan itu dan membuat Ibu menjadi pusing, membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sugeng Prasetyo, CGP Angkatan 9, Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Unit Kerja SMP Negeri 14 Bengkulu Utara. Pada kesempatan ini, saya berkesempatan untuk menjadi observer dari kegiatan coaching akademik yang dilakukan oleh Ibu Sri Wahyuni dan Ibu Rani Parida Sundari. Setelah saya menyaksikan kegiatan coaching akademik yang dilakukan oleh Ibu Sri dan Ibu Rani, saya mendapatkan hasil observasi selama menonton video coaching yang dilakukan tersebut. Yaitu, yang pertama, kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik, lancar, serta rileks. Yang kedua, dalam pelaksanaan coaching tersebut sudah menggunakan alur tirta. Dengan adanya tujuan yang pertama tentunya identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Yang ketiga, coaching sudah membuat beberapa pertanyaan berbobot sehingga kegiatan coaching mengalir dengan baik. Dari kegiatan tersebut ada beberapa masukan sedikit, yakni untuk membuat suasana coaching akademik berjalan lebih natural. Untuk tahapan tirtanya lebih baik tidak usah disebutkan, tetapi langsung ke pertanyaan pemantik atau pertanyaan yang berbobot. Sekian kegiatan observasi yang saya lakukan. Mohon maaf jika ada kekurangan serta kekeliruan. Semoga kegiatan coaching akademik yang dilakukan ini dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.